371, episode 70 sebuah kisah yang tidak bisa dibagikan 3. Begitu dia membuka matanya, Han Suyong memuntahkan seteguk darah. Hanya setelah darah berwarna hitam memenuhi tanah dalam jumlah yang agak besar barulah dia akhirnya mendapatkan kembali akalnya. Hal pertama yang dilihatnya adalah hutan lebat. Itu bukan lokasi di mana dia bertarung melawan Yu Jong-hyuk sekarang. Aku hampir mati di sana. Yu Jong-hyuk, kau brengsek. Petik 2. Jika dia tidak mentransfer ingatannya ke avatar boneka yang siaga pada saat terakhir, dia pasti sudah mati. Anda telah kehabisan jatah hari ini untuk otorisasi, transfer memori. Mulai sekarang, avatar yang berlaku akan bertindak sebagai tubuhmu yang sebenarnya. Dia mengharapkan sesuatu seperti ini terjadi. Fabel, plagiarisme prediktif, ragu-ragu melanjutkan dengan penceritaannya. Han Suyong harus dengan jelas menyaksikan beberapa adegan melalui fabel yang disebut plagiarisme prediktif ini, yang ia dapatkan setelah mengalami mimpi misterius itu. Seperti berbagai masa depan yang akan berubah sesuai dengan pilihan yang dia buat, kematian Kim Dok-ja, atau mungkin bahkan kematian Yu Jong-hyuk. Dan kemudian, satu-satunya masa depan di mana kedua pilihan mengerikan itu bisa dihindari sama sekali. Karena hukuman transfer memori, kemampuan fisik Anda akan melemah secara signifikan. Aku bersumpah, jika salah satu dari mereka sudah mati, maka aku. Han Suyong mengeluh dengan sedih pada dirinya sendiri dan mencoba merasakan gelombang energi magis dari sekitarnya. Dia masih perlu menemukan arah di mana keduanya berada. Tidak terlalu lama setelah itu, indranya menangkap dua status yang agak besar. Dia dengan cepat berlari ke arah itu. Dari semua masa depan yang dia baca, ini adalah satu-satunya yang berhasil dengan baik. Kim Dok-ja tidak mati, dan untuk pertama kalinya, kedua idiot itu akan berbagi percakapan yang layak. Itulah yang prediktif plagiarisme, Han Suyong telah diprediksi, dan itulah sebabnya dia tidak mencoba menghindari pedang Yu Jong-hyuk pada detik terakhir. Jadi, Kim Dok-ja pasti hidup. Di sekitar sini dia mendengar suara pedang berbenturan dengan benda lain. Petik 1. Apakah mereka masih bertarung? Para idiot ini, aku bahkan mati sehingga kalian berdua bisa berbicara satu sama lain, tapi ini. Petik 1. Dia pikir dia benar-benar perlu memberi kedua pria ini telinga yang keras ketika dia tiba di sana. Tapi, ketika dia mendorong melewati semak-semak dan melangkah maju, tontonan berikutnya membuatnya ketakutan dengan cara yang agak megah. Kuaang, bang. Yu Jong-hyuk tanpa ampun membanting pedangnya pada Kim Dok-ja, saat ini tergeletak di tanah. Hei, dasar bajingan gila. Petik 2. Petik 1 titik. Kurasa itu tidak berhasil. Yu Jong-hyuk mengamati Kim Dok-ja terbaring di tanah. Di dada pria yang tak sadarkan diri itu, luka dangkal yang ditinggalkan oleh pedang iblis surgawi gelapnya terlihat jelas. Tapi, kupikir aku baru saja melihatnya. Yu Jong-hyuk menggenggam pedangnya erat-erat dan memfokuskan pikirannya. Dan hampir segera, dia merasakan aura gelap mengalir keluar dari tubuh Kim Dok-ja. Itu adalah tembok identitas, keasingan aneh yang dia rasakan setiap kali dia memandangi Kim Dok-ja. Saya dapat melihatnya. Dia bisa melihat dinding hitam pekat, terdiri dari teks yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan dengan kuat menabrak dinding itu lagi. Sekarang setelah seorang transender mulai menggedornya dengan niat serius, tembok itu mulai bergetar dengan cara yang tidak stabil. Tembok keempat, memelototimu. Tidak peduli apakah itu melotot atau tidak, Yu Jong-hyuk terus menggedor tembok itu. Di luar tembok ini, mungkin ada. Jika tidak mau terbuka, maka sampai itu terjadi, jika itu tidak bisa dipatahkan, maka sampai dia memecahnya. Lagi dan lagi. Tapi kemudian. Hei, kau bajingan gila. Apakah kamu kehilangan akal sehat? Petik 2. Didampingi oleh suara melengking, dia merasakan dampak yang agak kuat di bagian belakang kepalanya. Darah menetes ke bawah dan menghalangi penglihatannya. Melalui semua merah itu, dia melihat Han Suyong berlutut di sebelah Kim Dok-ja. Hei, Kim Dok-ja, kendalikan dirimu. Bangun kamu. Apa-apaan? Dia tidak mati. Petik 2. Yu Jong-hyuk merengut sedih saat dia terhuyung berdiri. Han Suyong, apakah Anda benar-benar ingin mati hari ini? Petik 2. Kamu sudah membunuhku sekali hari ini, brengsek. Aku tahu kamu tidak akan mati sejak awal. Berhenti berbohong. Akting saya sangat sempurna, Anda tahu. Petik 2. Dia menggeram marah dan menunjuk ke tubuh inkarnasinya, yang merupakan tubuh aslinya hanya sampai beberapa menit yang lalu, masih berbaring di beberapa sudut yang terlupakan di sana. Badan inkarnasi, yang saat ini hancur, menunjukkan tanda-tanda pasti akan keluar. Avatar pada awalnya tidak akan mengeluarkan apa-apa. Yu Jong-hyuk berbicara dengan acuh tak acuh. Avatar akan berdarah seperti tubuh asli jika diilhami dengan sejumlah kenangan. Astaga, dan bagaimana Anda mengetahui hal itu? Petik 2. Dari catatan kamu menulis sendiri. Khususnya, Anda dari belokan ke 1863, yaitu. Petik 2. Aku pada gilirannya menulis segala macam omong kosong, bukan? Persetan. Ada banyak hal yang ingin dia tanyakan, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Sebagai gantinya, dia menamparkan pipi Kim Dok-ja dan berbicara. Tetap saja,
Orang ini sepertinya dia benar-benar tertipu, bukan? Terlihat seperti itu. Bagaimana hasilnya? Dia jadi gila dan menyerangku. Han Suyong menyeringai dan dengan ringan mencubit pipi Kim Dok-ja seolah dia bangga padanya. Ngomong-ngomong, ada apa dengan dadanya? Dia membayar untuk membuatku makan kotoran. Petik 2 titik. Kotoran. Ada sesuatu seperti itu. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke Kim Dok-ja dan pipinya yang merosot tanpa energi. Dalam semua kejujuran, dia hanya nyaris hidup, dan tidak satu pun bagian dari tubuhnya dapat digambarkan sebagai oke. Memang, hutan di sekitarnya telah benar-benar diratakan oleh pertempuran tadi, jadi akan jauh lebih aneh jika tubuhnya dibiarkan tanpa cedera. Han Suyong mengerti bahwa adegan kehancuran ini adalah bukti langsung dari percakapan yang terjadi antara Kim Dok-ja dan Yu Jong-hyuk. Begitu, apakah Anda mendengar jawaban yang Anda inginkan? Petik 2. Yu Jong-hyuk berhenti sejenak sebelum membuat jawabannya. Sedikit. Dia bisa dengan jelas membaca kedalaman emosi yang terkandung dalam jawaban sederhana, sedikit. Tapi mereka milik Kim Dok-ja dan Yu Jong-hyuk, dan tidak ada orang lain. Itu membuatnya merasa sedikit sedih, sedikit kesepian. Bagaimanapun, kamu akan kembali ke sekarang, kan? Petik 2. Yu Jong-hyuk merenung sebentar, tapi kemudian, berbalik untuk pergi seolah-olah dia telah mengatakan semua yang ingin dikatakan. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Hei kau, setidaknya cobalah menjawab dengan benar, bukan? Aku bahkan membantumu, kan? Petik 2. Perang besar Science and Demons hanya sebentar lagi. Yu Jong-hyuk terus berjalan lebih jauh. 1 langkah, 2 langkah. Tepat saat Han Suyong bersiap-siap untuk meneriakkan sesuatu yang lain. Su-cucucut. Percikan berkobar di sekitar tubuh Kim Dok-ja dan, suara, tiba-tiba keluar darinya. Yu Jong-hyuk sih, skenario bodoh itu bukan hal yang paling penting, Anda tahu. Terkejut oleh perkembangan ini, Yu Jong-hyuk dengan cepat menghunuskan pedangnya. Dinding imajiner yang menyelimuti Kim Dok-ja benar-benar bergerak. Melewati tembok itu, seseorang berbicara kepadanya. Apakah Anda percaya bahwa itu adalah akhir ketika Anda pergi setelah berbicara sepihak seperti ini? Tidak, lebih spesifik, itu bukan dinding, melainkan. Anda harus mengalaminya juga, apa, perasaan menjadi pembaca, adalah semua tentang. Untuk memahami apa itu sebenarnya. Su-cucut-cucut. Dinding yang tidak ingin pecah tidak peduli berapa kali dia menabraknya tiba-tiba mengembangkan lubang kecil di samping, dan sebuah tangan muncul dari lubang misterius ini. Tangan itu melanjutkan untuk memegang kepala Yu Jong-hyuk dengan ringan dan kemudian, membantingnya tepat ke dinding. Aku berbaring dalam kegelapan pekat pada saat aku sadar kembali. Apa yang terjadi? Apakah saya mati? Titik. Dengan Yu Jong-hyuk. Saat pikiran terus berputar di kepalaku, aku perlahan bangkit kembali. Saya melihat sekeliling tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Saat itu, cahaya terang dari lentera menyala di depan mataku. Dok-ja Si, jadi ini adalah tempat Anda selama ini. Apakah itu kamu, Yu Sang-ah Si? Apa kamu baik-baik saja? Di mana saya? Anda berada di dalam perpustakaan. Baru saat itulah aku mencari tahu apa yang terjadi. Kemungkinan besar, aku tersedot ke dalam tembok keempat saat aku pingsan lagi. Petik 1. Ngomong-ngomong, apakah selalu di dalam gelap ini? Tidak, hanya saja perpustakaan berada dalam keadaan kacau pada saat ini, Anda tahu. Gempa susulan pertempuran kali ini membunuh semua lentera di dalam, dan semua rak buku telah jatuh. Semua orang melakukan yang terbaik mencoba untuk mengembalikan semuanya sekarang. Permintaan maaf saya telah menciptakan banyak masalah untuk Anda. Petik 1. Yu Sang-ah menyeringai lembut dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak sama sekali. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu? Oh, tidak apa-apa. Anda harus berbaring di sini dan beristirahat. Saya akan duduk di sini dan beristirahat sejenak. Yu Sang-ah mendengus dan dengan ringan duduk di sampingku. Wajahnya, yang diterangi oleh cahaya redup lentera adalah wajah yang persis sama dari ingatanku. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Petik 1 titik. Dalam hal. Ketika Anda mengatakan hal-hal itu. Saya tidak perlu banyak waktu untuk mencari tahu apa yang dia maksud dengan kata-kata itu. Tidak diragukan lagi, dia akan menjadi saksi tontonan dari luar dari belakang tembok keempat. Hubungan yang tepat dimulai dari tindakan memperkenalkan diri sendiri, bukan? Mungkin kalian berdua bisa menjadi teman sejati kali ini. Petik 1. Itu akan bagus jika hal seperti itu mungkin terjadi, tapi aku tidak berharap banyak. Jujur, saya pikir itu akan sangat melegakan dengan kemarahan Yu Jong-hyuk yang ditenangkan, entah bagaimana. Tidak peduli apa yang saya katakan, akan sangat mustahil untuk melunakkan perasaan pengkhianatan yang pasti dia rasakan. Buku-buku yang dibuang di lantai sepertinya berguling-guling di mana-mana. Tanpa berpikir terlalu banyak tentang itu, saya mengambil satu. Kim Dok-ja, rekaman dari 15 tahun, volume tanda pagar 25. Aku diam-diam menutup buku itu dan melemparkan benda sialan itu jauh ke dalam kegelapan. Permisi, Dok-ja Si. Iya. Sebenarnya, saya membaca buku itu. Hanya sedikit.
Petik 1 titik. Berapa banyak yang kamu baca? Hampir seluruh buku, jika aku jujur. Aku menemukan ini lebih menarik daripada cara bertahan hidup, kau mengerti. Maafkan aku. Wajahku memerah karena panas, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan ketika dia sudah membacanya. Tidak apa-apa, saya memang merasa agak malu, tapi tetap saja. Petik 1. Saya memang berpikir bahwa, dengan Yu Sangah menjadi bagian dari perpustakaan, kenangan seperti itu mungkin akan berakhir terungkap. Dia dengan hati-hati mengambil buku-buku yang berguling-guling di lantai, satu demi satu, dan membersihkannya sebelum mengumpulkan semuanya. Itu semua ingatanku. Ekspresinya, yang diwarnai oleh kegelapan, sulit dilihat, tetapi aku bisa merasakan betapa susahnya perasaannya saat ini. Mungkin untuk menghiburnya, saya mengambil salah satu buku yang telah dia kumpulkan. Petik 1 titik. Sudah beberapa saat, benda ini. Semua buku yang dikumpulkan ini adalah cerita saya. Kim Dokja, 15 tahun. 18 tahun. 23. 28. Perlahan aku membalik-balik halaman. Kim Dokja, yang tidak punya ayah. Kim Dokja, yang tidak punya teman. Kim Dokja, yang kehilangan ibunya. Itu adalah kehidupan yang selalu kekurangan sesuatu, atau sesuatu yang terus menghilang darinya. Eksisten sesuatu keberadaan adalah makhluk yang tidak ada. Kim Dokja selalu sendirian. Dan itu sebabnya dia adalah satu-satunya anak Dokja, Duzi, dan Kim Dokja tidak ada. Kata-kata yang sangat masuk akal itu. Namun, ada satu-satunya momen di mana Kim Dokja ada, saat itulah Dokja, hanya anak Duzi, menjadi Dokja pembaca, Duze. Sebuah kisah hidup yang diceritakan seperti laporan panjang tentang satu buku, yang pada dasarnya singkat dalam hidupku. Saya menghabiskan masa remajaku dengan Ways of Survival, dan bersembunyi di balik tembok yang dibuat cerita ini untuk menghindari jari-jari runcing orang lain. Akhirnya, dia menjadi hidup hanya ketika membaca Way of Survival. Aku merasakan tatapan Yu Sangah, menatapku dari sisiku. Saya tidak yakin mengapa, tetapi rasanya juga bukan dia sendiri, mungkin, pustakawan lain juga mengawasiku dari suatu tempat di dalam kegelapan. Saat itu, sebuah teks yang tak terduga menarik perhatian saya di dalam halaman yang terbuka. Saya bertemu orang yang aneh hari ini selama wawancara. Nama orang itu adalah Yu Sangah. Saat saya membaca itu, saya tanpa sadar menutup buku itu. Titik. Mungkinkah itu, Yu Sangah si juga membaca bagian ini? Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang ini sebelumnya, Dok Jasi? Permisi. Tentang apa? Bagaimana jika, skenario, tidak dimulai? Apa yang akan terjadi pada kita? Saya belum memikirkan hal itu. Bagaimana jika, cara bertahan hidup tidak menjadi kenyataan saat itu? Bagaimana jika, novel Ways of Survival, sampai pada kesimpulan alami dan waktu terus berjalan, apa yang akan terjadi pada saya? Titik. Apakah saya masih hidup? Mungkinkah saya bisa melanjutkan? Apakah kita masih akan bekerja untuk perusahaan yang sama seperti sebelumnya? Yah, kontrakku belum diperpanjang, jadi. Saya kira saya mungkin sedang mencari pekerjaan di perusahaan lain. Petik 1. Benar, aku tidak akan mati semudah itu. Aku akan berpikir tentang mati setiap sekarang, dan juga, mungkin ada banyak hari ketika aku tertidur sambil membaca ulang cara bertahan hidup, tapi... Ya, saya tidak akan mati. Tidak semudah itu. Saya terus hidup terus, entah bagaimana. Di dunia itu, aku tidak akan menjadi teman denganmu, Yu Sangah si. Tempat kerja saya akan berubah, dan kita tidak akan punya alasan untuk berhubungan satu sama lain, setelah semua. Petik 1. Meski begitu, bukankah kita sudah mencoba untuk saling menelepon beberapa kali? Baik. Saya pikir kita akan melakukannya. Saya yakin, bahkan setelah Anda meninggalkan perusahaan, saya akan terus mengingat Anda. Lagi pula, Anda adalah orang yang aneh. Petik 1 titik. Apakah kamu mencoba untuk membalas padaku? Yu Sangah membentuk senyum yang menyegarkan dan melanjutkan. Saya mungkin ingin tahu tentang kesejahteraan Anda. Apakah dia baik-baik saja? Dia tidak sakit, kan? Apakah dia menemukan pekerjaan baru? Bagaimana dengan pernikahan? Kurasa aku belum akan menikah. Aku bahkan tidak bisa merawat diriku dengan baik saat itu. Petik 1. Ya, memang benar bahwa seseorang tidak harus menikah. Saya juga merasa lebih mudah untuk hidup sendirian, Anda tahu. Bahkan kamu, Sangah si. Ya, lihat, saya katakan, kami akan menjadi teman baik, saya pikir. Petik 1 titik. Kamu berpikir seperti itu? Ya, tentu saja, kami akan belajar bahasa Spanyol bersama, memasuki klub pengendara dan naik sepeda bersama juga. Atau, untuk bersiap-siap menghadapi hari tua kita mulai merekomendasikan rencana tabungan atau dana pensiun. Setelah kita menjadi tua dan tidak bisa bergerak lagi, kami akan saling membantu untuk sampai ke rumah sakit. Kurasa kita bisa hidup cukup dekat, kalau begitu. Tentu saja, kita mungkin hidup tepat di sebelah satu sama lain. Kami terus mengobrol. Kami berbicara tentang hal-hal yang tidak mungkin lagi terjadi. Hal-hal yang tidak pernah bisa menjadi kenyataan. Sama seperti bagaimana cara bertahan hidup bagi saya pada suatu waktu.
Yu Sangah melanjutkan. Bersama dengan Hui Wonxi, Hion Seongxi, dan Ji Hye, juga. Akan luar biasa jika anak-anak lain juga tinggal di dekat. Bahkan Su Yongxi juga. Bahkan jika dunia seperti itu benar-benar ada, tidak mungkin mereka semua bisa bersama. Karena, mereka adalah karakter dari novel. Mereka. Petik 1 titik. Ya, itu akan sangat indah jika itu benar. Ah, Jong Hyoxi, juga. Meskipun kepribadiannya buruk, dia seorang juru masak yang hebat, jadi saya pikir akan menyenangkan untuk menjadi temannya. Tanpa peringatan, sesuatu mengalir dari lubuk hati saya. Hui Wonxi dan Hion Seongxi akan menjadi Fu dalam hal apapun. Dan jadi kita semua akan semakin tua, sedikit demi sedikit. Di dunia tanpa skenario, tanpa rasi bintang, dan tidak ada Dokkaebis. Di mana kita bertemu untuk berbagi cerita, dan sambil berbagi makanan yang enak. Saya mengingat garis dunia yang tak terhitung jumlahnya yang saya saksikan bersama dengan Secretive Plotter. Di antara semua dunia yang mungkin itu, mungkin saja, salah satunya bisa. Sudah menyenangkan jika dunia seperti itu ada di suatu tempat. Apakah kamu tidak setuju? Mungkin ada yang seperti itu, di suatu tempat. Dok Jasi. Iya. Saya benar-benar menikmati bersamamu, Dok Jasi. Petik 1. Petik 1. Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk pergi sekarang. Yu Sangah Si. Sebenarnya, saya telah menyadarinya beberapa saat yang lalu, mengapa dia tiba-tiba mulai berbicara kepada saya tentang hal-hal seperti itu. Tuan Pulau, memanggil inkarnasi, Yu Sangah. Dengan merebut celah yang diciptakan oleh melemahnya tembok keempat tuan dari pulau-pulau ini memanggil Yu Sangah. Raja Reinkarnator. Akhirnya, saat yang kami tunggu telah datang. Memang, salah satu alasan mengapa kami memutuskan untuk datang ke Isle of Reincarnators ada di sini. Perpustakaan ini, itu adalah tempat yang hangat dan nyaman dan menyenangkan, tapi, saya tidak bisa tinggal di sini selamanya, Anda tahu. Tapi, tunggu sebentar, Sangah Si. Anda tidak harus terburu-buru untuk. Petik 1. Yu Sangah menggelengkan kepalanya. Sama seperti saya, dia juga sudah membaca cara bertahan hidup sekarang. Apa yang ingin saya katakan, dia sudah tahu semuanya. Hampir tidak ada yang bisa saya lakukan di sini. Selama saya di sini, saya akan selalu tetap sebagai pembaca sederhana. Aku menatapnya dengan ekspresi tegas, bibirku tertutup rapat. Saya ingin menghentikannya. Saya ingin bertanya apakah tidak apa-apa bagi kita untuk berbicara sedikit lebih lama. Sayangnya, saya tidak bisa. Dok Jasi, Anda pernah mengatakan kepada saya ini sebelumnya bahwa Anda hanya memiliki satu putaran, dan bahwa dunia yang kita butuhkan untuk hidup adalah yang ini. Itulah sebabnya, saya akan mengatakannya seperti ini. Cahaya putih menyelimuti Yu Sangah saat dia meletakkan tangannya di atas kepalaku, senyum terbentuk di bibirnya. Mari kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Sirip.